Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan pertemuan hari ini mengenai asuhan kebidanan di komunitas, yang mana asuhan tersebut juga sudah disampaikan Ibu Dilis terkait dengan kehamilan, persalinan, dan pasca salin. Dan hari ini yang akan Ibu sampaikan terkait dengan asuhan kebidanan di komunitas yang meliputi asuhan pada bayi, kemudian asuhan pada balita, asuhan prasekolah, dan asuhan pada anak remaja. Mohon disimak baik-baik materinya ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan. Pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu melakukan asuhan kebidanan di komunitas meliputi asuhan kebidanan pada bayi, balita, prasekolah, dan remaja. Yang pertama yaitu asuhan pada bayi dan balita. Oke, kita ingat-ingat kembali materi bayi dan balita, definisinya apa bayi dan balita tersebut. Oke, yang kita ketahui terkait dengan bayi baru lahir atau yang bisa kita sebut dengan neonatus, meliputi usia 0 sampai 28 hari. Sementara yang bayi baru lahir lebih dari 28 hari atau sampai dengan 12 bulan atau kurang dari 12 bulan itu bisa kita sebut dengan bayi ya. Jadi kalau misalkan dia usianya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun sampai dengan 5 tahun itu bisa disebut dengan balita, bayi 5 tahun ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa tersebut atau di dalam kehidupan pada neonatus, bayi atau balita merupakan periode yang sangat rawan sekali. Oleh karena itu perlu sekali penyesuaian baik fisiologi dan sebelum lahir sampai dia lahir sampai pada saat bayi ataupun dia proses menuju balita. Dalam proses menuju balita ini, seorang bayi ataupun balita itu pasti mengalami beberapa masalah ataupun kelainan-kelainan yang tidak kita ketahui atau misalkan tidak orang tua ketahui. Oleh karena itu kunjungan pada bayi itu sangat-sangat diperlukan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terjadi kelainan atau masalah kesehatan pada bayi, serta kita bisa mengetahui apakah bayi tersebut tumbuh dengan sesuai, apakah ada sakit atau tidak gitu. Itulah tujuan dari kunjungan pada bayi. Kemudian kunjungan pada bayi ini juga kita bisa mengetahui apakah si bayi atau balita tersebut mengalami masalah-masalah yang mungkin tidak diketahui pada saat proses kelahiran. Nah, di sini pada bayi ataupun pada balita ada yang dinamakan dengan pelayanan kesehatan neonatal dasar, di mana pelayanan kesehatan neonatal dasar ini juga dilakukan secara komprehensif, artinya menyeluruh dengan dilaksanakannya pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda. Manajemen terpadu dari bayi muda ini adalah manajemen yang digunakan untuk untuk melakukan asuhan pada saat proses bayi baru lahir, sehingga di mana pada proses tersebut ada pemantauannya, apakah dia adanya muncul infeksi, kelainan-kelainan kongenital ataupun masalah-masalah yang mungkin bisa saja terjadi pada proses usia bayi sampai dengan balita. Jadi kita menggunakan manajemen terpadu dari bayi muda. Itu untuk mempermudah tenaga kesehatan atau bidan di komunitas agar bisa memantau tumbuh kembang dari bayi dan balita, sehingga kita bisa mengetahui lebih cepat ataupun lebih dini kelainan-kelainan atau masalah kesehatan pada bayi dan balita.
Baik, coba kita ingat kembali asuhan pada bayi baru lahir, materinya Ibu di list kemarin. Mungkin kalian pernah mendengar terkait dengan kunjungan neonatal ke-1 atau KN1 di mana waktunya 6 sampai 48 jam setelah lahir. Fokus asuhannya itu kepada menjaga kesehatan tubuh bayi, di mana jaga hangat, pemberian ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Kemudian untuk kunjungan neonatal yang kedua itu usia 3 sampai 7 hari setelah lahir, fokus asuhan tetap kita menjaga kehangatan, pemberian ASI eksklusif, cegah infeksi, kemudian perawatan tali pusat. Dan untuk kunjungan KN ketiga usia 8 sampai 28 hari itu bidan harus mampu memeriksa tanda bahaya pada bayi baru lahir ataupun kelainan-kelainan yang memungkinkan terjadi pada bayi, tetap menjaga hangat dan pemberian ASI eksklusif. Nah, di sini kita harus bisa mengetahui apa saja yang menjadi fokus asuhan pada saat kunjungan 1, kedua, dan ketiga. Setelah kita mengetahui kunjungan-kunjungan yang pada bayi baru lahir, maka kita harus tahu juga seorang bidan bagaimana melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita. Apa saja yang harus kita ketahui, berapa kali kunjungannya, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan pada saat melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita ketika di komunitas. Baik, kita lihat bersama. Baik, kita lanjutkan mengenai pelayanan kesehatan pada bayi dan balita. Kita ketahui bahwa yang dinamakan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya minimal 4 kali selama periode 29 hari setelah lahir sampai dengan usia 11 bulan. Kemudian pada balita berarti pelayanan tersebut dilaksanakan dari usia 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau pada bayi mungkin minimal 4 kali, dan pada balita itu sesuai dengan kebutuhan dari si balita tersebut, minimal per 6 bulan sekali kita melakukan pemeriksaan pada balita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pelayanan kesehatan pada bayi dan balita itu atau bayi minimal kunjungannya itu 4 kali, di mana yang pertama kunjungan bayi 1 kali pada usia 29 hari sampai 2 bulan. Kemudian yang kedua usia umur 3 sampai 5 bulan, kunjungan yang ketiga 6 sampai 8 bulan, dan kunjungan yang keempat yaitu 9 sampai 11 bulan. Itu adalah minimal 4 kali kunjungan pada pelayanan kesehatan untuk bayi ya. Minimalnya 4 kali pelayanan kesehatan. Baik, kita masuk ke pelayanan kesehatan pada bayi, di mana pada bayi baru lahir mungkin ini sudah sedikit disampaikan, dan Ibu hanya mengulas sedikit terkait dengan pelaksanaan asuhan bayi baru lahir, di mana tetap mengacu kepada asuhan persalinan normal ya, yang sudah kita pelajari bahwa ketika bayi lahir itu harus dilakukan rawat gabung bersama ibu dan bayinya selama minimal 24 jam, di mana tujuan ini untuk memfasilitasi ibu dan bayi untuk melakukan bonding attachment atau sentuhan awal pada bayi oleh ibunya, dan untuk merangsang proses dari pemberian air susu ibu, sehingga proses rawat gabung ini merupakan hal yang penting pada pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Ini Ibu sekedar mengingatkan ya. Biar tambah ingat, di sini Ibu menyampaikan lagi bahwa asuhan bayi baru lahir itu meliputi yang pertama pelayanan neonatal esensial yang tertata laksana neonatal, dimana pada bayi baru lahir itu sama ya, ada pertolongan persalinan bersih dan aman, menjaga tubuh bayi tetap hangat dengan kontak secara dini, kemudian membersihkan jalan nafas, mempertahankan bayi untuk bisa bernafas secara spontan, kemudian pemberian ASI dini dalam 30 menit dengan kita melakukan IMD, kemudian melakukan penilaian terhadap bayi baru lahir, bagaimana kulitnya, bagaimana gerakan ototnya, nafasnya ya. Terus kita merawat tali pusat, pencegahan kehilangan panas dengan cara membendong bayi,
kemudian melakukan pencegahan infeksi, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, serta melakukan imunisasi awal, yaitu imunisasi HB0. Nah, di sini adalah tata laksana neonatal atau tata laksana pada bayi baru lahir. Jadi kita melakukan tata laksana tersebut pada awal bayi baru lahir. Poin penting yang di sini harus kita tekankan juga bahwa tata laksana tersebut merupakan satu langkah atau prosedur yang dilaksanakan pada seluruh bayi baru lahir yang tidak mengalami kelainan atau masalah pada saat lahir. Tadi A tentang tata laksana neonatal, yang sekarang B itu pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir dilaksanakan pada 0 sampai 28 hari atau kita bilang kunjungan neonatus. Jadi bidan harus melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan bayi ataupun bayi tersebut melakukan kunjungan ke kita, dilakukan pemeriksaan di klinik. Untuk yang ke C itu penyuluhan kepada ibu tentang pemberian ASI eksklusif untuk bayi di bawah 6 bulan. Ini penting sekali karena di komunitas pasti banyak ibu-ibu yang memberikan makanan tambahan sebelum usia lebih dari 6 bulan. Jadi itu tugas kalian sebagai bidan di komunitas. Kemudian yang keempat, pemantauan tumbuh kembang bayi untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak melalui deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang bayi. Ini penting agar kita tahu mana bayi atau balita yang mengalami keterlambatan pertumbuhan sehingga kita bisa melakukan stimulasi sejak dini sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang mungkin masalah-masalah yang dialami oleh bayi ataupun balita yang ada di lingkungan komunitas kita. Kemudian yang ke E atau yang kelima yaitu pemberian obat yang bersifat sementara pada penyakit ringan sepanjang sesuai dengan obat-obatan yang sudah ditetapkan dan keperluan segera merujuk pada dokter. Nah, untuk obat-obatan ini diatur dalam peraturan yang kemarin sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Mohon dibaca kembali ya aturannya. Sekarang kita bahas terkait dengan pelayanan kesehatan pada balita, di mana ada beberapa faktor yang sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan balita. Di antaranya yang pertama kita itu harus melakukan persiapan anak yang berkualitas, di mana untuk persiapan anak yang berkualitas ini kita harus melakukan pemeliharaan yang terpantau. Artinya dari semenjak konsepsi sampai dengan anak itu lahir harus kita pantau terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Karena mungkin saja ada masalah-masalah atau keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada setiap periode atau masa pertumbuhan dari anak atau balita tersebut. Yang kedua, pemenuhan gizi seimbang. Ini sangat penting di mana pada saat ini kita ketahui banyak sekali stunting yang berkembang di komunitas gitu. Jadi dimulai dari pada saat ibu hamil mengandung itu harus pemenuhan gizinya harus tercukupi. Kemudian pada saat balita pun harus tercukupi. Kita harus bisa memberikan pengetahuan atau edukasi kepada ibu gizi seimbang untuk balita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, pemberian kapsul vitamin A. Ini merupakan program pemerintah di mana pada bulan Februari dan Agustus balita mendapatkan vitamin A dari pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan pencegahan muntaber, karena muntaber itu merupakan salah satu faktor penyebab angka kematian dan kesakitan dari balita. Jadi kita harus menyampaikan atau memberitahu ibu dan keluarga bagaimana cara mencegah muntaber, baik itu penanganan pertama misalkan untuk yang sering BAB, misalkan kita memberikan pengetahuan terkait dengan penanganan pertama berupa pembuatan oralit dari gula garam, itu pemberiannya berapa banyak, kemudian pencegahan muntahnya apa, kemudian bagaimana kita memberikan komunikasi atau edukasi kepada ibu untuk bisa melakukan pencegahan terkait dengan muntaber. Bisa kita ketahui bahwa bayi atau balita ketika sudah terserang muntaber ini mereka akan cepat sekali mengalami
kehilangan cairan tubuh. Sehingga banyak sekali bayi atau balita yang meninggal diakibatkan karena kehilangan cairan tubuh, dan itu kita harus memberitahu kepada orang tua atau keluarga penanganan dari atau pencegahan dari muntaber tersebut. Next, yang kelima yaitu pencegahan infeksi saluran nafas akut. Ini bisa kita lakukan dengan cara menjaga sanitasi lingkungan atau menghindari tempat-tempat yang memungkinkan untuk bisa terjadinya infeksi saluran nafas. Seperti pada saat sekarang kita melakukan lockdown di rumah, itu karena si virus corona ini bisa saja menginfeksi saluran nafas dari balita gitu. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan pencegahan infeksi. Bagaimana caranya? Memberikan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita yang ada di komunitas untuk bisa melakukan pencegahan infeksi. Yang kedua yaitu melalui vaksinasi atau imunisasi, karena masih banyak juga di komunitas atau masyarakat yang memiliki pemahaman untuk tidak melakukan vaksinasi atau imunisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari imunisasi atau vaksinasi itu untuk mencegah atau untuk melindungi bayi ataupun balita dari penyakit-penyakit yang memang menjadi pandemi dari bangsa Indonesia, kayak misalkan tuberkulosis, kemudian campak, kemudian hepatitis. Itu merupakan salah satu penyakit-penyakit yang memang masih ada di Indonesia, sehingga perlu pencegahan dan protektif untuk bayi dan balita. Jadi kita harus menyampaikan bahwa pentingnya vaksinasi dan imunisasi. Kemudian yang ketujuh, posyandu. Jadi harapannya setiap ibu yang memiliki bayi ataupun balita itu datang ke posyandu. Jadi bidan melaksanakan posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari bayi ataupun balita melalui posyandu. Yang terakhir yaitu stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Nah, untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang, bidan harus menguasai SDI DTK atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. SDI DTK ini nanti mungkin akan kalian pelajari di asuhan neonatus. Selain SDI DTK untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari balita, itu bisa kita mempelajari. Selain SDTK itu ada KPSP, itu juga nanti kalian akan dipelajari di asuhan neonatus. KPSP itu sejenis kuesioner screening, jadi kuesioner pra-screening. Jadi sebelum dilakukan screening, orang tua ataupun kita itu melakukan pengisian kuesioner terlebih dahulu. Ada beberapa poin yang terkait dengan tumbuh kembang dari balita tersebut. Nah, itu merupakan pelayanan untuk kesehatan pada bayi balita ya. Jadi ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui untuk bisa melihat atau melakukan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita, dimulai dari persiapan anak yang berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, kemudian pemberian kapsul vitamin A di bulan Februari dan Agustus, kemudian pencegahan muntaber, pencegahan infeksi saluran nafas, vaksinasi dan imunisasi, posyandu, dan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau SDI DTK ya. Ya, next di sini untuk pelayanan kesehatan bayi dan balita itu kita memiliki prinsip asuhan pada bayi dan balita. Yang pertama, kita sebagai bidan itu harus memiliki data bayi dan balita di wilayah kerja kita. Kita tidak mungkin bisa bekerja tanpa mengetahui datanya. Ada berapa jumlah bayi di lingkungan wilayah yang kita pegang, ada berapa jumlah balita di wilayah kerja kita, itu kita harus mengetahuinya. Yang kedua, memastikan bahwa semua bayi mendapatkan ASI eksklusif. Nah, jadi kita harus ada datanya juga. Kita harus men-screening bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. Mungkin nanti kalian akan pada saat praktek
di lapangan atau PKL kalian akan melakukan survei data yang terkait dengan apakah si bayi mendapatkan ASI eksklusif dari orang tua. Jadi ada berapa persen nanti bayi yang dapat ASI eksklusif dan berapa persen yang tidak ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga, bidan itu harus memiliki data bayi yang diimunisasi dan bayi yang belum diimunisasi. Ini sangat penting agar kita tahu mana berapa jumlah bayi yang tidak diimunisasi dan berapa yang belum diimunisasi. Ya, lanjut yang keempat, prinsip asuhan pada bayi dan balita. Bersama masyarakat memberikan motivasi pada keluarga untuk melakukan imunisasi bayinya. Jadi tadi yang Ibu sampaikan bahwa masih ada masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa dengan tidak diimunisasi anaknya juga bisa sehat. Nah, di sini kita harus menggandeng masyarakat untuk memberikan motivasi pada keluarga agar melakukan imunisasi bayinya. Tujuannya tadi untuk melindungi bayinya dari penyakit-penyakit yang memang masih menjadi pandemi di Indonesia. Yang kelima yaitu mendorong keluarga yang memiliki bayi dan balita untuk memanfaatkan posyandu dan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kita harus tetap mendorong, memotivasi keluarga untuk bisa datang ke posyandu khususnya. Jadi tidak hanya bayi dan balita, semua ibu yang bermasalah dengan kesehatan itu harus datang ke posyandu ataupun fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Yang terakhir yaitu memberikan asuhan yang esensial pada bayi dan balita sesuai standar. Jadi ketika kita memberikan asuhan, kita harus lihat standarnya. Makanya kemarin ibu itu memberikan standar profesi bidan dan standar izin serta penyelenggaraan praktek kebidanan, karena di dalam standar-standar tersebut ada tugas dan wewenang kita ketika di komunitas, sehingga kita tidak akan bertabrakan dengan profesi lain ketika kita memberikan asuhan ataupun kewenangan kita pada saat praktek di komunitas. Jadi itulah beberapa, ada 6 prinsip ya yang kita harus ketahui dalam memberikan asuhan pada bayi dan balita di komunitas. 6 prinsip tersebut sama kalian harus dibaca, disimak, kemudian diaplikasikan dengan baik. Ya, mohon maaf ada tambahannya dari prinsip asuhan pada bayi dan balita. Yang ketujuh yaitu melibatkan keluarga dalam stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Jadi ketika kita melakukan proses pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, itu kita harus melibatkan keluarga. Kita sampaikan informasi dari pemantauan tersebut, apakah bayi atau balita yang kita periksa itu mengalami keterlambatan atau normal, ataupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai dalam pemantauan, itu harus disampaikan kepada keluarga. Yang kedelapan, memberi penyuluhan ke masyarakat tentang pola asuh anak yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, serta tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Ini penting sekali di masyarakat kita karena banyak sekali masyarakat yang membedakan pola asuh antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ke laki-laki misalkan dia itu keras tapi ke perempuan tidak, atau bahkan ada perbedaan-perbedaan yang lain dalam mendidik atau memberikan pola asuh ya kepada masing-masing gender dari anak tersebut, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kesembilan, memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang deteksi dini penyakit yang sering menjangkit pada bayi dan balita. Misalkan di sini kita memberi misalkan terkait dengan gizi seimbang, kita memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang ataupun penyakit-penyakit yang musiman. Misalkan contohnya kalau musim penghujan itu kayak sekarang misalkan ada penyakit kayak misalkan demam berdarah ataupun bisa muntaber, atau pada musim kemarau ada batuk dan segala macam. Yaitu kita harus memberikan penyuluhan kepada keluarga terkait dengan deteksi dini penyakit ya yang sering atau mungkin bisa terjadi pada bayi dan balita. Yang ke-10, memfasilitasi keluarga untuk pemenuhan hak-hak seperti akte kelahiran. Kita juga memfasilitasi kepada keluarga bagaimana cara pembuatan akte kelahiran. Jadi ketika bayi tersebut lahir di tempat kita harus meminta persyaratan-persyaratan untuk pengajuan akte kelahiran. Jadi
itu kita bisa memberikan pengetahuan terkait dengan persyaratan administratif untuk anak. Ya, itulah tadi penjelasan terkait dengan asuhan pada bayi dan balita. Mohon maaf jika penjelasannya sedikit kurang difahami, tapi nanti jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan ya. Sekarang kita masuk ke asuhan pada anak prasekolah. Jadi ini juga merupakan tugas dari bidan komunitas untuk bisa memberikan asuhan pada anak prasekolah. Oleh karena itu kita akan mempelajari apa itu anak prasekolah, kemudian asuhan yang seperti apa yang perlu kita berikan pada anak prasekolah tersebut. Jadi mohon disimak lebih lanjut ya, apa saja yang bisa kita berikan pada anak prasekolah di komunitas yang ada di wilayah kerja kita. Anak usia prasekolah atau yang dikenal dengan masa kanak-kanak awal atau early childhood berada dalam rentang usia antara 3 sampai 5 tahun. Disebut masa prasekolah karena anak mulai mempersiapkan diri memasuki dunia sekolah melalui kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Biasanya di sini kalau untuk anak prasekolah itu mereka mulai mengetahui hal-hal yang biasanya menjadi pertanyaan anak-anak, dan ini ada di kelompok bermain ataupun di taman kanak-kanak di TK ya. Ada yang mengatakan juga bahwa anak usia prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Di mana anak prasekolah ini merupakan pribadi yang mempunyai berbagai macam potensi. Potensi-potensi ini dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut bisa berkembang. Makanya kalian pernah dengar tidak kalau misalkan ada periode gold atau gold periode. Nah, di sini gold periode itu masuk ke dalam periode anak prasekolah, di mana sebagai bidan, kemudian orang tua, kemudian kalau dia sudah masuk kelompok bermain atau TK, gurunya itu harus bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di anak usia prasekolah, di mana potensi ini harus ketika kita mengetahui ada potensi di anak prasekolah tersebut harus dirangsang dan dikembangkan sesuai dengan keinginan anak tersebut, sehingga itu akan secara tidak langsung membentuk pribadi anak. Jadi apa yang menjadi potensi anak pada usia prasekolah ini merupakan modal yang akan dia gunakan pada saat nanti ketika dia masuk ke jenjang sekolah gitu. Oleh karena itu penting sekali kita untuk bisa merangsang potensi-potensi yang ada di anak usia prasekolah. Kemudian apa saja asuhan pada anak prasekolah? Yang pertama, asuhannya itu kita memantau tumbuh kembang, di mana di sini bidan memantau pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak prasekolah dan mendokumentasikannya sebagai data dasar dalam pengambilan kebijakan program. Jadi di sini bidan dengan dinas terkait, dalam hal ini mungkin dinas pendidikan, dia terjun ke sekolah atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau dengan kelompok bermain atau dengan taman kanak-kanak, itu tetap melakukan kunjungan minimal per 6 bulan sekali. Mereka datang ke kelompok bermain atau sekolah untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang dari anak prasekolah. Yang kedua, kebutuhan dasar. Di sini pada saat melakukan pemantauan tumbuh kembang, bidan juga harus mengetahui kebutuhan dasar atau pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan oleh orang tua. Apakah anak tersebut diberikan makanan yang cukup gizi atau tidak, apakah orang tua memenuhi kebutuhan pakaian dan yang lainnya yang terkait, baik itu terkait dengan fisik ataupun psikologis dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga, pemantauan perkembangan emosional. Nah, di sini sangat penting bidan untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau perubahan-perubahan emosional dari anak usia prasekolah, karena di sini pentingnya untuk bisa pengendalian emosi pada anak agar anak tersebut tidak memiliki temperamen yang kurang baik ketika dia
masuk ke fase periode-periode pertumbuhan yang lainnya, misalkan pada fase sekolah, remaja, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, pemantauan imunisasi. Bidan memberikan perlindungan imunisasi untuk anak prasekolah, di mana ada beberapa imunisasi tambahan yang bisa diberikan pada anak-anak periode prasekolah. Misalkan kayak kemarin kan ada program pemerintah tentang membias anak sekolah. Nah, ini biasanya bidan-bidan masuk ke kelompok-kelompok bermain, kemudian sekolah-sekolah, baik itu TK ataupun sekolah dasar, untuk melakukan pemantauan imunisasi pada anak prasekolah ataupun anak yang sekolah. Prinsip asuhan pada anak sekolah di sini ada 3. Yang pertama, bidan harus tahu atau memiliki data anak prasekolah yang ada di wilayah kerjanya. Jadi bidan tuh tahu kira-kira ada berapa banyak juga kelompok bermain ataupun TK yang ada di wilayah kerjanya, sehingga dia bisa mudah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari anak prasekolah. Kemudian yang kedua, memiliki data anak prasekolah yang memiliki masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi ini bisa didapatkan ketika bidan tersebut melakukan kunjungan ke kelompok bermain ataupun TK-TK yang ada di wilayah kerjanya untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan dinas terkait, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dalam pelaksanaan program. Jadi misalkan contohnya bidan tersebut ingin di wilayah kerjanya anak-anak prasekolah itu mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dia ingin melakukan penyuluhan terkait hal tersebut. Maka si bidan tersebut berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam artian di sini pengelola dari kelompok bermain, TK, kemudian tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena itu penting agar program tersebut bisa direalisasikan dan anak prasekolah tahu bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di komunitas. Ya, next ya. Tadi kita sudah membahas tentang asuhan pada anak prasekolah. Sekarang kita masuk ke asuhan pada remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja merupakan fase di mana fase ini merupakan fase yang sangat-sangat krusial ya, karena di sini merupakan fase transisi antara fase anak-anak menuju ke fase fase dewasa. Kita simak apa saja yang bisa kita lakukan pada anak remaja yang ada di komunitas wilayah kerja kita. Oke, kita mulai membahas remaja. Seperti yang kita ketahui tadi sudah Ibu jelaskan bahwa anak remaja itu adalah merupakan fase yang transisi ya. Jadi di mana usia yang dikategorikan anak remaja itu antara 13 sampai 18 tahun. Tadi remaja ini karena dia fase yang transisi, dia merupakan fase remaja yang transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi seorang individu yang telah meninggalkan usia anak-anaknya, yang mungkin kita ketahui yang dinamakan anak-anak itu lemah, penuh ketergantungan kepada orang dewasa, tapi di masa remaja ini juga dia belum mampu untuk usia yang lebih kuat atau untuk bisa mengambil tanggung jawab baik terhadap dirinya ataupun masyarakat. Semakin maju masyarakat, semakin panjang usia remaja. Jadi di sini remaja juga dalam mengalami perubahan-perubahan yang dilewatinya karena merupakan fase yang transisi, mengalami perubahan fisik, perubahan emosi, dan perubahan sosial. Yang dimaksud dengan perubahan fisik yaitu adanya masa puber, kemudian pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna, dan banyak hal yang terjadi di masa remaja ini. Apalagi remaja ini merupakan masa yang dimana dia sedang mencari jati diri dan penuh dengan rasa ingin tahu, sehingga perlu sekali asuhan diberikan pada remaja.
karena di sini ada masa puber, di mana masa puber itu ada perubahan fisiologis dan psikologis. Baik secara anatominya ada perubahan, kemudian secara fisiologisnya pun ada perubahan. Baik itu anak remaja perempuan ataupun anak remaja laki-laki, ketika dia masa remaja mengalami perubahan baik secara anatomi, fisiologis, dan itu harus perlu penanganan dari seorang ahli. Ya, tadi seorang ahli yang seperti apa? Yang seperti kita, salah satunya. Kita adalah salah satu yang diharapkan bisa menangani masalah-masalah remaja yang ada di komunitas dengan memberikan asuhan pada remaja. Asuhannya apa saja yang dapat kita berikan pada remaja? Yang pertama yaitu memberikan informasi dan edukasi. Pemberian informasi dan edukasi ini terkait dengan perubahan fisik dan psikologis pada masa remaja. Tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada masa pubertas, di mana mungkin pada masa remaja ini untuk anak perempuan dia mengalami ada perubahan anatomi, misalkan tumbuhnya payudara, kemudian belum lagi mengalami menarche atau pertama kali dia mengalami menstruasi. Untuk remaja laki-lakinya pun sama. Jadi ada misalkan pernah mengalami mimpi basah yang seperti itu. Itu adalah perubahan-perubahan seksual yang dialami oleh remaja. Di sini harus mendapatkan informasi dan edukasi yang sesuai agar remaja tersebut tidak bingung dan dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan terkait dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh dirinya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan yaitu penanggulangan masalah remaja. Kita memberikan asuhan pada remaja-remaja yang mengalami masalah di komunitas. Masalah yang seperti apa saja yang bisa dialami oleh remaja? Yang pertama tadi bisa karena remaja dia itu rasa ingin tahunya tinggi, dia mungkin mencoba untuk merokok, kemudian mencoba melakukan hubungan-hubungan seksual, ataupun remaja ini melakukan pacaran. Nah, di situ kita harus mengetahui masalah-masalah apa saja sih yang muncul atau yang dialami oleh remaja-remaja yang ada di wilayah kerja kita. Dengan apa Bu kita memberikan asuhan atau bisa kita ketahuinya? Dengan adanya posyandu remaja gitu. Nah, di sini posyandu remaja harus digalakan di setiap wilayah kerja bidan agar apa? Agar kita bisa memberikan asuhan terfokus pada remaja melalui posyandu remaja yang ada di wilayah kerja kita. Ya, dalam pemberian asuhannya di sini ada prinsip pada pemberian asuhan pada anak remaja, yaitu ada 6. Yang pertama, kita melibatkan masyarakat dalam program kesehatan reproduksi remaja. Tetap ya, kita harus menggandeng masyarakat untuk merealisasikan program kesehatan reproduksi remaja. Programnya itu disesuaikan dengan masalah apa saja yang bisa muncul di remaja di wilayah kerja kita. Kemudian melakukan penyuluhan Kespro remaja. Ini penting dilakukan tadi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada remaja terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin perubahan-perubahan fisik atau psikologis yang dia alami, dan mungkin dia ingin bertanya tapi tidak tahu kemana dia harus bertanya. Di sinilah pentingnya kita melakukan penyuluhan Kespro remaja. Yang ketiga, advokasi masyarakat untuk mendukung program usia nikah yang sehat dan perencanaan kehamilan yang sehat. Kita ketahui ya bahwa di masyarakat masih banyak sekali remaja-remaja yang mengalami pernikahan dini atau mengalami pernikahan di usia remaja. Nah, itu kalau misalkan terjadi bisa remaja tersebut mengalami kehamilan remaja, dan kalian tahu ketika kehamilan remaja itu dampak dan risikonya sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi sangat sekali penting kita melakukan kerjasama atau advokasi dengan masyarakat, bagaimana caranya kita agar remaja ini mengetahui usia batasan pada saat menikah.
Kemudian yang selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dalam penyebarluasan program Kespro. Jadi kita juga menggandeng, kita masuk ke sekolah-sekolah baik SMP ataupun SMA terkait dengan penyebarluasan program kesehatan reproduksi remaja. Kemudian melakukan penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada remaja dengan tema-tema tertentu. Ya, kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan posyandu remaja. Tadi kita bisa mengembangkan posyandu remaja untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di remaja. Ya, itu merupakan prinsip asuhan pada anak remaja. Ya, ada 6 tadi. Yang pertama itu melibatkan masyarakat dalam program kesehatan reproduksi remaja, melakukan penyuluhan Kespro, advokasi masyarakat, menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, melakukan penyuluhan untuk tema tertentu, sama mengembangkan posyandu remaja. Nah, itu merupakan prinsip asuhan yang bisa kita terapkan pada saat pemberian asuhan untuk anak remaja. Jadi kalian di komunitas harapannya memberikan asuhan itu pada remaja dengan masalah-masalah yang dialami oleh remaja tersebut di komunitas. Itu bisa kalian kembangkan di posyandu remaja. Baik, itulah materi yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan asuhan kebidanan di komunitas, meliputi asuhan pada bayi dan balita, asuhan pada anak prasekolah, dan asuhan pada anak remaja. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kurang jelas, terlalu cepat, ataupun ada kekurangan hal-hal yang lainnya. Kalau misalkan ada ingin yang ditanyakan ataupun ada masalah-masalah yang mungkin perlu kita diskusikan, nanti kita buka sesi tanya jawab di Classroom. Harapannya semua mahasiswa bisa terlibat dengan setiap metode pembelajaran yang sudah diupayakan oleh dosen dan menyimak materi-materi yang sudah disampaikan. Tapi tidak hanya menyimak materi yang disampaikan oleh dosen, kalian bisa melakukan self-direct learning atau pembelajaran mandiri sendiri untuk mencari apa yang belum kalian ketahui. Jadi karena kita keterbatasan media, maka silahkan kalian bisa melakukan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.